Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa UT tetap semangat ya, walaupun di sesi terakhir di jam keempat ini semoga tetap semangat menyimak materi dari saya. Kali ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang metode pengembangan fisik bersama saya, Susi Maulida. Berikut profil dari saya, silakan dibaca sendiri. Jika ingin kontak langsung dengan saya, di situ ada email dan nomor HP saya, alamat, IG dan YouTube. Silakan langsung menghubungi saya. Kemudian pada sesi pertama ini kita mulai pada tanggal 19 April 2020. Kemudian rancangan perkuliahan kita akan dibagi menjadi 4 karena yang semula menjadi 8 pertemuan karena kita sebelumnya tatap muka diganti dengan melalui online, maka dipadatkan menjadi 4 pertemuan, yaitu yang pertama perkembangan motorik anak, kemudian yang kedua sesi kedua gerakan dasar, sesi yang ketiga pengembangan fisik motorik melalui permainan kreatif, dan sesi keempat rancangan dan penilaian kegiatan fisik motorik. Nah, pada pertemuan sesi pertama ini kita akan belajar tentang perkembangan motorik anak. Adapun pengantarnya bahwa perkembangan sendiri merupakan hasil dari berbagai proses yang saling berhubungan. Proses tersebut adalah kematangan, pertumbuhan, dan proses belajar. Berkaitan erat dengan genetik, biologis, dan adaptasi lingkungan. Jadi perkembangan itu tidak langsung terjadi secara instan, tapi perkembangan itu bersifat kontinu atau berproses sehingga menjadikan perkembangan itu saling berhubungan. Perkembangan motorik itu sendiri adalah perubahan pada tingkah laku motor atau gerak yang terjadi selama rentang kehidupan, yaitu berkaitan dengan usia. Dan mengapa kita terjadi perubahan motorik? Karena ini menjawab kebutuhan kita selama rentang kehidupan, karena perkembangan motorik itu berjalan seiringan dengan pertumbuhan usia. Jadi kalau bertambah usia, otomatis bertambah pula perkembangan dan pertumbuhan dari motorik tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan motorik anak. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi. Itu untuk melatih kelenturan dan persiapan untuk menulis, keseimbangan, kelincahan, dan melatih keberanian. Anak yang motoriknya matang otomatis dia akan terlatih juga tentang keberanian dan percaya dirinya, dan mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan dan imajinasi, dan menggunakan media bahan menjadi suatu karya seni. Jadi dia dapat mengeksplorasi untuk mengembangkan motorik halusnya dengan cara melalui berbagai media atau bahan. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan fisik anak ini menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Nah, perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak memandang dirinya dan bagaimana ia memandang orang lain. Apakah fisik saya ini sudah sesuai dengan anak seusia saya, dengan sepantaran saya? Nah, seperti itu sempat terpikir oleh anak juga terkait pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Itu ada tulang kerangka, gigi, otot-otot, dan organ tubuh. Tulang kerangka ini terbentuk tubuh satu struktur mulai dari 206 potong tulang sebagai pijakan otot agar timbulnya pergerakan, dan terdiri dari 4 lapisan yaitu tulang padat, tulang berpori, pembuluh darah, dan sumsum. Kemudian pada anak, semua tulang itu terisi sumsum pembuat darah yang mengandung mineral dan fosfor yang memberikan kekuatan dan kekakuan. Jadi pertumbuhan tulang ini sangat penting dan erat kaitannya dengan perkembangan motorik anak, karena tulang yang kuat dan tulang yang strukturnya kaku dan kuat itu berpengaruh dengan proses perkembangan motorik anak, khususnya perkembangan motorik kasar. Kemudian gigi, semua gigi anak adalah gigi susu yang akan tanggal dan digantikan dengan gigi dewasa. Dan gigi dewasa pertama anak adalah geraham tumbuh pada usia 6-7 tahun dengan gigi susu yang berjumlah 20 buah. Untuk pertumbuhan dan pertumbuhan gigi pada anak ini sebenarnya perlakuannya sama dengan
gigi orang dewasa, tapi untuk proses perawatan ke dokter gigi bisa dimulai pada anak mulai usia 3,5 tahun. Kemudian otot-otot, semua gerakan tubuh dan organ dilakukan oleh otot-otot, dan pertumbuhan otot-otot pada anak terbatas pada otot-otot yang besar, yaitu perkembangan motorik kasar, dan beberapa keterampilan yang berkembang dengan penggunaan otot lengan, kaki, dan perut. Nah, otot ini berkaitan tidak hanya dengan motorik kasar tetapi dengan motorik halus. Kalau motorik kasar nanti yang dikembangkan adalah otot-otot besar, sedangkan untuk motorik halus yaitu menggunakan otot-otot kecil atau otot-otot halus. Kemudian organ tubuh, perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan, perubahan proporsi tubuh mengikuti hukum arah perkembangan. Kemampuan motorik kasar dan halus, kita sudah sangat paham dan tahu ya motorik kasar dan halus itu seperti apa. Motorik kasar itu erat kaitannya dengan penggunaan otot-otot kasar seperti berjalan, merangkak, melompat, berlari, merayap, dan sebagainya, dan dapat mengembangkan motorik kasar anak sesuai dengan kemampuan anak TK. Nah, kemampuan yang sesuai ini bisa dilihat pada pedoman kurikulum anak usia TK. Kemudian motorik halus, koordinasi antara mata dan tangan tidak memerlukan tenaga, tetapi diperlukan kecermatan dan ketelitian, seperti menulis, menggambar, dan menjahit. Ini yang dilakukan adalah koordinasi otot-otot halus. Nah, keterampilan motorik halus yang digunakan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jari, tangan, lengan, dan sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dan tangan. Jadi, kalau motorik halus ini erat kaitannya dengan keterampilan. Tujuan pengembangan motorik kasar itu yang pasti adalah mengembangkan motorik kasar, menanamkan nilai-nilai sportivitas, meningkatkan kesegaran jasmani, memperkenalkan sejak dini hidup sehat, dan mampu memperkenalkan gerakan-gerakan melalui irama musik. Nah, sudah pasti kalau motorik kasar itu erat kaitannya dengan sikap kesehatan jasmani ya. Kemudian untuk memperkenalkan seperti kegiatan gerak dan lagu itu kan juga memerlukan perkembangan motorik kasar, sehingga dari gerak dan lagu kita tidak hanya belajar tentang motorik kasar tetapi dengan memperkenalkan irama musik. Selanjutnya, kalau untuk tujuan pengembangan motorik halus seperti apa? Untuk motorik halus itu yang pertama mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang kaitannya dengan keterampilan gerak dan kedua tangan. Sedangkan yang kedua mampu memperkenalkan gerakan jari seperti menulis dan menggambar. Yang ketiga memanipulasi benda-benda dengan jari jemari sehingga anak menjadi terampil dan matang. Kemudian yang keempat mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan gerakan mata. Prinsipnya ini hampir sama dengan tujuan perkembangan motorik kasar, yaitu hanya bedanya ada di poin 4 bahwa kegiatan yang diberikan dalam situasi yang menarik dan menyenangkan. Motorik kasar kegiatannya tidak akan berjalan dengan maksimal dan tujuannya juga kurang tercapai jika kegiatan itu tidak menarik dan menyenangkan, karena kegiatan ini bersifat interaktif, atraktif, dan membutuhkan tenaga yang banyak. Jadi kalau terlalu monoton, tujuan yang ingin dicapai kurang maksimal. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan motorik halus ini juga sama dengan tujuan perkembangan motorik halus, yaitu tentunya untuk mengembangkan gerakan jari jemari, koordinasi mata dan tangan, yang pastinya sesuai dengan kemampuan taraf anak TK. Dan yang di poin kelima itu adalah melatih penguasaan emosi yang sesuai dengan anak. Untuk motorik halus ini kan erat kaitannya dengan kesabaran, ketelitian, karena membutuhkan beberapa ketelitian, karena membutuhkan koordinasi mata dan tangan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mampu mengembangkan kemampuan motorik halus. Kemudian metodenya bagaimana? Metode yang digunakan itu boleh menggunakan metode apa saja, tapi kalau untuk kemampuan motorik kasar dan motorik halus ini lebih menggunakan metode khususnya pemberian tugas atau adanya prosedur yang diberikan oleh guru dan cara-caranya bagaimana. Tentu tidak atau kurang sesuai jika menggunakan metode seperti kita hanya bercerita, tanya jawab atau menyimak saja, itu kurang sesuai. Nah, adapun metodenya yang pertama yaitu guru perlu menciptakan lingkungan yang aman dan menantang. Aman sendiri adalah aman khusus anak, dan menantang untuk melatih keberanian dan tentunya untuk melatih kemampuan motorik anak.
bahan dan alat yang digunakan dalam keadaan baik serta tidak menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya. Sering kita temui kalau kita memberikan media pembelajaran kepada anak itu bahannya itu kurang aman atau dalam kondisi yang kurang baik seperti mudah rapuh atau sudah sangat tidak layak untuk digunakan. Contohnya untuk penggunaan mungkin alat untuk melatih teman-teman mengayun, mungkin kondisi besinya sudah sangat rapuh sehingga anak merasa takut, dan itu sudah pasti penggunaan alat dan bahannya sudah sangat jauh dari kata aman dan baik. Kemudian yang kedua, guru menyesuaikan dengan karakteristik anak TK. Nah, semua aspek perkembangan baik motorik kasar maupun motorik halus ketika kita memberikan kepada anak harus sesuai dengan indikator kemampuan anak. Ini bisa teman-teman lihat di kurikulum, itu sudah sesuai dengan perkembangan setiap usia anak. Yang ketiga, guru memperhatikan tempat kegiatan keterampilan yang dikembangkan dengan tema pola yang dipilih. Jadi harus disesuaikan, kita mau mengembangkan motorik apa, tujuan kita apa. Nah, tema pola yang dipilih harus sesuai ketika kita ingin mengembangkan kemampuan motorik kasar. Nah, temanya yang seperti apa? Nah, apakah indoor atau outdoor? Saya rasa kalau untuk motorik kasar itu lebih baik dengan menggunakan outdoor. Kemudian metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang memacu semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan anak. Ini sudah pasti kalau kita memilih metode, pastikan semua tujuan, semua kegiatan yang mengembangkan motorik anak dapat berkembang dengan baik karena setiap motorik itu erat kaitannya. Jadi dalam menggunakan metode pengembangan motorik anak ini teman-teman, kalau kita ingin menilai suatu perkembangan motorik anak tidak pada hasil akhir, tapi metode pengembangan motorik itu adalah pada proses di mana anak mulai terstimulasi perkembangan motoriknya. Kalau di akhir kita menilai motorik anak itu lebih kepada perkembangan seni. Terima kasih, mungkin itu pemaparan saya hari ini pada mata kuliah metode pengembangan fisik di sesi pertama. Semoga teman-teman bisa memahami dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Selamat mengerjakan TT1 dan tugas yang nanti akan saya share di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.